Hai guys, selamat datang di Leno Goal, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terkini dengan Anastaset, aktifkan notifikasi ya, biar nggak ketinggalan berita seru bareng aku. Argentina, kemenangan pembuka 16 besar dan strategi mempertahankan gelar. Argentina membuka babak 16 besar pada 1 Juli 2026 dengan penampilan yang dianggap matang secara taktik dan disiplin, memastikan langkah ke babak berikutnya sekaligus menegaskan status mereka sebagai kandidat juara bertahan. Tim asuhan Lionel Scaloni memainkan gaya penguasaan bola yang terstruktur, memanfaatkan kombinasi pivot di lini tengah untuk mengendalikan tempo dan memaksa lawan bermain reaktif. Penggunaan fullback yang rajin overlap memberi lebar pada serangan dan membuka ruang bagi penyerang sayap menyerang. Gol pembuka lahir dari serangan terorganisir. Umpan panjang diagonal membuka sisi lawan, diakhiri crossing yang sukses diselesaikan di kotak penalti, sementara gol kedua, jika ada, muncul dari situasi bola mati yang telah dilatih secara intensif, menandakan pentingnya set piece sebagai faktor penentu. Pergantian pemain dilakukan untuk menjaga intensitas. Masuknya pemain muda yang berenergi pada paruh kedua, membantu mempertahankan pressing dan menutup celah serangan balik lawan. Setelah pertandingan, pelatih menekankan pentingnya manajemen kebugaran karena jadwal padat, sekaligus memuji kedalaman skuad yang memungkinkan rotasi tanpa menurunkan kualitas permainan. Media juga menyorot kontribusi pemain muda yang tampil percaya diri, memberi bukti bahwa Argentina menyeimbangkan pengalaman dan pembaruan skuad. Secara keseluruhan, kemenangan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga indikator kesiapan taktik dan psikologis Argentina untuk tahap knockout yang lebih sulit. Lionel Messi, peran kunci, manajemen beban, dan pengaruh non-statistik. Lionel Messi kembali menjadi pusat perhatian pada 1 Juli 2026 setelah tampil sebagai motor kreatif bagi Argentina. Peran yang dijalankan lebih sering mundur untuk mengatur ritme, menciptakan peluang, dan membuka ruang untuk rekan-rekan yang melakukan penetrasi. Secara teknis Messi menunjukkan visi umpan, kontrol bola rapih, serta keputusan matang pada momen krusial. Ia terlibat langsung pada gol kunci melalui assist atau pergerakan yang memaksa bek lawan berkomitmen, sehingga membuka celah di lini pertahanan. Tim pelatih mengatur beban permainan Messi agar tidak terbuang pada aktivitas berlari yang tidak perlu, dengan tujuan menjaga energi untuk fase akhir pertandingan. Strategi ini juga dibarengi pengawasan medis ketat untuk meminimalkan risiko cedera. Walau statistik golnya pada pertandingan tertentu mungkin tidak spektakuler, pengaruh Messi terlihat pada pembuatan ruang, inisiasi serangan dari zona sempit, dan stabilitas emosional tim saat menghadapi tekanan. Kontribusi non-statistik yang sering sulit diukur namun krusial di laga knockout. Setelah laga, ia memberi komentar bernada kolektif tentang pentingnya kerja tim dan tanggung jawab bersama untuk melangkah lebih jauh. Media juga terus mengarsipkan rekor-rekor yang telah dicetak Messi di turnamen ini, sementara analis menyebut peran pengalamannya sebagai aset yang membantu pemain muda berkembang di panggung besar. Sumber berita Messi. Jerman, risiko besar setelah tersingkir dari fase gugur. Performa kontingen Jerman di Piala Dunia 2026 mendapat sorotan tajam setelah kegagalan mereka menembus perempat final. Catatan buruk berlanjut ketika Jerman tersingkir di babak awal, babak 32-16 tergantung format, setelah kalah melalui drama adu penalti atau hasil imbang yang tidak berhasil dipecahkan selama waktu tambahan. Laga yang berakhir imbang setelah 91-20 menit memaksa adu penalti, di mana eksekusi dan ketenangan menjadi pembeda. Kekalahan tersebut memicu evaluasi besar-besaran terhadap aspek taktik, psikologi pertandingan, dan persiapan turnamen. Analis menyorot beberapa faktor. Inkonsistensi finishing meski dominasi penguasaan bola di beberapa pertandingan, celah pada transisi bertahan yang sering dimanfaatkan lawan lewat serangan balik, serta perhaps keputusan rotasi pemain yang tidak ideal menjelang pertandingan krusial. Media Jerman dan pengamat federasi menggarisbawahi perlunya introspeksi jangka panjang, dari program pembinaan usia muda, budaya kompetisi liga domestik, hingga filosofi pelatih nasional, agar tradisi kesuksesan bisa dipulihkan. Selain itu, komentar pemain senior dan staf menyentuh aspek mental. Tekanan ekspektasi besar membuat setiap kegagalan dinilai lebih keras, sehingga fokus ke depan akan melibatkan rekonstruksi identitas permainan dan regenerasi pemain. Kekalahan ini juga memicu diskusi soal apa arti kegagalan di level besar. Kesempatan untuk perbaikan struktural daripada sekadar panik sementara. Spanyol, dominasi serangan dan konsistensi di fase grup menuju tekanan knockout. Spanyol menunjukkan performa menyerang yang meyakinkan pada fase grup dan memasuki fase gugur dengan status salah satu tim yang paling produktif. Ditopang pemain kreatif berteknik tinggi dan striker yang tajam di depan gawang. Beberapa pertandingan Spanyol di turnamen ini ditandai gol-gol cepat,
Kombinasi tiki-taka modern yang diadaptasi dengan ritme transisi cepat, serta kontribusi pemain muda seperti Yamal, atau nama lain yang muncul, yang tampil menonjol dalam mencetak atau memproduksi assist. Kemenangan telak atas lawan tertentu, misalnya 4-0 atas Arab Saudi, memperlihatkan kapasitas La Roja untuk mengendalikan laga dan mengubah taktik menjadi serangan langsung bila diperlukan. Namun memasuki fase knockout, tantangan Spanyol muncul di aspek pertahanan saat menghadapi tim dengan serangan balik mematikan. Oleh karena itu pelatih menekankan keseimbangan antara kreativitas ofensif dan disiplin defensif, termasuk adaptasi formasi untuk menutup ruang antara lini. Media menyorot bahwa kedalaman skuad menjadi aset penting. Rotasi terencana memungkinkan pengelolaan kebugaran jelang duel padat, sementara penggemar berharap konsistensi ini berlanjut agar Spanyol bisa bersaing hingga tahap akhir turnamen. Portugal, sasaran tinggi, Cristiano Effect, dan manuver taktis. Portugal memasuki fase gugur dengan ambisi besar dan fokus pada pemanfaatan kekuatan individu seperti Cristiano Ronaldo, atau pemain bintang lain yang dominan di skuad 2026, bersama sistem tim yang mengutamakan serangan cepat dan transisi tajam. Sepanjang turnamen Portugal menunjukkan kemampuan menyerang yang beragam. Permainan di sayap yang kuat, kombinasi umpan pendek dan long ball efektif, serta set piece yang dimaksimalkan menjadi sumber gol. Pelatih menggunakan rotasi untuk menjaga kesegaran pemain kunci dan memanfaatkan kedalaman skuad. Sementara analisis taktik menyorot bagaimana Portugal berusaha menyeimbangkan agresivitas di depan dengan kepedulian pada lini pertahanan yang kadang rapuh terhadap serangan balik cepat. Pasca laga terdapat perhatian pada manajemen egos dan peran kapten pemain veteran dalam menjaga kohesi tim. Komentar media menggarisbawahi bahwa Portugal memiliki kapasitas untuk melaju jauh jika kontinuitas permainan ofensif dan konsistensi defensif dapat dipertahankan. Selain itu, isu kebugaran dan penanganan cedera menjadi bagian dari strategi jelang lawan-lawan kuat di fase lanjut.